Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Miss Aminah dalam pembelajaran tematik muatan matematika. Oke, hari ini kita memasuki subtema keempat, yaitu hidup rukun di masyarakat. Ada 4 indikator yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Indikator yang kedua, menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Sedangkan indikator ketiga, melakukan soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Dan yang keempat, menyelesaikan dan membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan, kita memasuki materi yang pertama, yaitu melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, masih ingat penjumlahan dan pengurangan? Oke, kalau penjumlahan simbolnya adalah plus, pengurangan simbolnya adalah min. Oke, untuk menyelesaikan proses penjumlahan dan pengurangan, kita harus memastikan dulu untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan, kita mulai langkah pertama adalah menyelesaikan mulai dari nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. Di sini ada contoh ya. 248 ditambah 175. Kita mulai dari yang belakang, satuan dulu ya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Angka 13 ada 2 angka, 1 dan 3. Ingat, angka yang belakang, angka 3-nya simpan, letakkan di bawah dari hasil penjumlahan. Nah, angka 1 simpan, letakkan di nilai tempat puluhan, yaitu di atas angka 4. Kita lanjutkan, 1 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. 2 di sini ditaruh di bawah angka 1, disimpan di ratusan, berfungsi sebagai simpanan. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya penjumlahannya adalah 423. Sedangkan untuk pengurangannya sama langkahnya, yaitu dimulai dari belakang ya. 8 diambil 5, 3. Nah, 4 diambil 7 bisa? Tidak bisa. Masih ingat kemarin ketika istilah pengurangan dia menggunakan kata meminjam, pinjam ya, karena dia angka 4 itu lebih kecil dari 7 sehingga tidak bisa, dan dia harus minta pinjaman bilangan di depannya supaya nilainya lebih tinggi dari angka 7. Pinjam ke siapa? Angka 2 ya, pinjam angka 1 jadi angka 14. 14 diambil 7 sama dengan 7. Tadi angka 2 diambil 1, sisanya tinggal berapa? 1 ya, hasilnya sisanya tinggal 1. Kita tinggal deh diselesaikan yang ratusannya. 1 diambil 1 sama dengan 0. Ketika 0 terakhir, nilai hasil akhir itu tidak perlu ditulis karena nilai 0 di situ dia tidak memiliki angka 0 di situ tidak memiliki nilai. Kita lanjutkan ke untuk pembelajaran 1 dan 2 itu sama penyelesaiannya, ingat langkahnya saja ya. Ingat langkahnya. Nah, di dalam keterangan di sini di halaman 97 masih ingat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan dari kiri. Iya, ini di sini keterangan dari kiri boleh. Kalau tadi Miss Aminah menjelaskannya dari belakang, itu boleh ya. Contoh tadi di sini ada soal penjumlahan dan pengurangan. Ada 2 instruksi nih.
105 ditambah 144 dikurangi 186. Kita selesaikan dulu nih konsep penjumlahannya dulu. 105 ditambah 104. Langkahnya sama seperti tadi. Dimulai dari kiri dulu, belakang, tengah, terus paling depan ya. 5 ditambah 4 9. 0 ditambah 4 4. 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya 249. Ini baru konsep penjumlahannya. Tadi ada instruksinya dikurangi 186. Jadi hasil ini diletakkan di sini di atas, dikurangi 186. Langkahnya sama ya. Dimulai dari sebelah kiri. 9 dikurangi 6 3. 4 diambil 8 bisa tidak? Ingat, ketika kata pengurangan apa yang akan muncul kalau dia kurang angkanya? Dia pinjam satu angka di depannya, jadi angka 14 ya. 14 diambil 8 sama dengan 6. Tadi angka 2 di sini kan dipinjam, diambil 1, tinggal sisa 1. Kita proses pengurangannya. 1 diambil 1 0 itu tidak perlu ditulis karena nilai 0 di paling depan itu tidak memiliki nilai. Ingat konsepnya ya. Lanjut, kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Oke. Ini sudah pembelajaran ketiga, yaitu menyelesaikan soal cerita. Tadi sebenarnya pembelajaran pertama, kedua pun juga soal cerita ya nak ya. Nah, kita tinggal operasikan. Nah, kita tinggal mengoperasikan. Soalnya di sini contohnya adalah penjumlahan. Sama langkahnya ya, menyelesaikan soalnya sama langkahnya. Penjumlahan ataupun pengurangan, proses menyelesaikannya dimulai dari sebelah kiri atau paling belakang ya. Kalau Miss Aminah menjelaskan kan paling belakang supaya kalian ingat istilah ya. Paling belakang, paling kiri atau belakang, kemudian dilanjutkan di tengah, dilanjutkan paling depan. Belakang kiri itu posisinya dia menilai tempatnya apa? Satuan, tengah puluhan, paling depan adalah ratusan. Next, langsung. Miss Aminah tidak akan menjelaskan di sini lagi, konsepnya sudah tahu langkah-langkahnya. Kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran keempat di sini juga menyelesaikan soal cerita, tapi Miss Aminah lebih fokus kalian belajar membuat soal cerita ya. Soal cerita. Hampir sama menyelesaikannya ya. Penjumlahan dan pengurangan hampir sama. Kalau penjumlahan ingat dimulai dari belakang, dimulai dari sebelah kiri, dimulai dari satuan, puluhan, ratusan. Ingat, ketika penjumlahan ada istilah menyimpan. Sedangkan untuk pengurangan dimulai dari sebelah kiri atau belakang, tengah, depan ya. Satuan, puluhan, ratusan. Ingat, ketika pengurangan ada istilah meminjam. Oke. Nah, hari ini Miss Aminah tidak akan menjelaskan yang ini karena pembahasan 4 itu sudah dibahas di pembelajaran 1, 2 dan 3. Hanya di sini fokusnya adalah membuat cerita. Teman-teman diperintahkan di situ tugasnya mengerjakan soal membuat cerita ya. Buatlah cerita. Oke. Nanti ada tugas dari Miss Aminah, lihat di Google ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Miss Aminah, pembahasan tentang berkaitan tentang penjumlahan dan pengurangan, baik itu soalnya dalam bentuk angka langsung ataupun dalam bentuk soal cerita.